Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya langsung akan kasihkan kesimpulan dari video ini, yaitu bahwa presiden itu tidak boleh berkuasa lebih dari 2 periode. Apa alasannya? Saya ajukan alasan yang sederhana dan alasan yang cukup rumit. Alasan yang sederhana adalah bahwa di negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial, presiden itu memiliki otoritas yang sangat besar. Dia yang mengangkat, memberhentikan menteri-menteri, kemudian dia yang mengatur sebagian besar ekonomi negara, dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka dia harus dibatasi. Karena apa? Karena semakin besar otoritas seseorang, semakin besar kesempatan dia untuk menjadi korup. Begitu. Bagaimana cara pembatasan satu pihak tertentu untuk memiliki otoritas? Salah satunya adalah dengan cara mengurangi atau membatasi durasi kekuasaan dia. Dalam hal inilah 1 atau 2 periode itu dipertimbangkan. Itu alasan sederhananya. Tetapi kalau Baraya pengen alasan yang rumit, simak videonya sampai tuntas. Ayo kita kenyot. Di dunia dalam sejarah itu ada 2 kebudayaan dengan 2 sistem legal religius yang sangat berbeda. Yang pertama itu adalah kelompok masyarakat yang mendewakan manusia, dan yang kedua itu adalah kelompok masyarakat yang memanusiakan dewa. Kelompok masyarakat yang mendewakan manusia itu biasanya ada di Asia, di mana raja itu dianggap sebagai manifestasi dari dewa, perwujudan dari dewa, inkarnasi dari dewa, atau bahkan anak keturunan dari dewa. Jadi orang-orang Indonesia masa lalu misalkan menyebut konsep dewa raja, bahwa setiap raja itu adalah keturunan dewa. Kemudian di Jepang ada yang namanya Amaterasu no Mikami, yang kemudian menitis kepada kaisar Jepang. Atau di Cina ada yang namanya doktrin Tianming, di mana raja itu mendapatkan mandat dari langit dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang memegang teguh tradisi religius seperti ini akan memunculkan sistem pemerintahan yang sangat otoriter. Karena apa? Karena mereka menganggap raja itu atau penguasa atau kaisar atau yang semacam itu adalah manifestasi dari dewa, dan karena itu tidak mungkin ada orang lain yang berhak atas tahta itu selain dia, karena dia adalah dewa. Kan seperti itu. Dan karena seperti itu, maka seluruh kekuasaan itu ada dipegang oleh satu orang yang didewakan tadi itu, dan dia memegang seluruh otoritas. Otoritas moral dia yang pegang, otoritas legal dia yang pegang, otoritas spiritual dia yang pegang, dan lain sebagainya. Dan rakyat-rakyat di antara semua rakyat yang ada di sana, sedikit sekali yang berpikir bahwa saya pun bisa jadi raja. Karena apa? Karena rakyat jelata dengan raja itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga tidak mungkin di antaranya bertukar posisi. Seperti itu. Itu konsep masyarakat yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah konsep masyarakat yang memanusiakan dewa. Ini ada di negara-negara barat, khususnya di Skandinavia dan di Yunani kuno. Mereka itu menganggap bahwa dewa itu justru serupa dengan manusia. Yang membedakannya itu adalah bahwa mereka abadi, sedangkan manusia tidak. Itu saja. Jadi kalau misalkan kereta lewat. Jadi kalau misalkan kita melihat dewa-dewa atau konsep-konsep dewa di Yunani kuno itu, misalkan dewa Zeus gitu ya, dia itu bijak, tapi juga kadang-kadang cabul, suka selingkuh gitu ya. Kemudian Ares itu dewa yang sangat belangsakan gitu, yang sangat brutal, tetapi dia bertanggung jawab dan sebagainya. Artinya pikiran-pikiran manusia itu setara dengan pikiran-pikiran dewa ataupun sebaliknya. Dan dewa-dewa yang dimaksud itu tidak memiliki status kemahaan, maha mengetahui, maha kuasa dan sebagainya. Zeus pernah dikalahkan dalam perang. Kemudian ya dewa-dewa yang semacam itu gitu. Jadi dewa itu dianggap sebagai setara dengan manusia, kecuali bahwa mereka itu abadi. Nah, di negara-negara atau di masyarakat yang menganut sistem religius seperti itu, biasanya menganggap pemerintah itu atau raja itu bukan pemerintah yang sangat spesial, yang hebat, yang kuat, sehingga dia memiliki otoritas penuh. Karena itu setiap orang di bangsa itu berhak saja untuk menjadi raja, karena raja bukan status yang sangat spesial. Orang dewa aja nggak spesial, apalagi sekedar raja. Karena itu raja bisa digantikan kapanpun, raja itu bisa digulingkan kapanpun kalau dia memang tidak memiliki lagi kontribusi positif pada masyarakat. Karena setiap raja itu tidak spesial, maka sebenarnya setiap orang bisa dan berhak untuk menjadi raja. Karena setiap orang bisa dan berhak untuk menjadi raja, maka mereka harus memutuskan satu sistem bagaimana caranya agar setiap orang itu yang berkontribusi positif terhadap negara berhak dan bisa memimpin sebuah kerajaan. Seperti itu. Maka dari sinilah kemudian muncul sistem yang namanya demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara garis besar yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah sistem di mana masyarakat bisa bagi-bagi wewenang dan kekuasaan untuk sama-sama mengatur negara. Begitu.
Tetapi karena mengatur negara itu tidak mungkin oleh semua orang, tidak mungkin oleh banyak orang, sama seperti tidak mungkinnya sebuah kapal itu melaju dengan terlalu banyak nahkoda dan banyak haluan, maka harus dibuat sistem bagaimana caranya agar negara tetap bisa berjalan ke satu arah yang sama, tetapi rakyat semuanya memiliki hak, memiliki wewenang yang bisa diakomodasi untuk menghasilkan haluan negara. Kan gimana caranya? Maka muncullah dalam hal ini yang namanya sistem perwakilan, di mana orang-orang yang sangat ingin berkuasa pun dia harus menunjukkan kontribusinya. Tetapi kalau tidak, dia hanya menjadi warga negara biasa, dia tetap memiliki wewenang, tetapi wewenang itu harus diwakilkan kepada para dewan perwakilan itu. Kenapa harus diwakilkan? Dewan perwakilan itu berfungsi untuk mengakumulasi seluruh kehendak rakyat dan akhirnya menghasilkan satu ketetapan atau keputusan agar satu negara itu bisa berjalan. Jadi misalkan kalau ada satu masyarakat yang menghendaki bahwa di depan rumah saya itu harus ada saluran irigasi, misalkan seperti itu, maka itu tidak mungkin diwujudkan secara langsung karena itu akan ribut sama tetangganya, atau dia akan bermasalah sama sungai, atau akan mencemari dan lain sebagainya. Dan karena itu dia harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan, dan kemudian Dewan Perwakilan itu akan mengumpulkan apakah ada orang-orang di sekitar situ juga yang menghendaki hal yang sama. Kalau ada, maka itu akan ditinjau, kemudian dijadikan sebuah peraturan untuk akhirnya dieksekusi oleh pemerintahan, atau oleh raja, atau oleh presiden dan yang sebagainya. Dan dalam hal ini siapapun yang berkuasa, dia harus sesuai dengan kehendak dari rakyat, sesuai dengan kehendak perwakilan rakyat yang dimaksud itu, agar otoritasnya itu sesungguhnya adalah perwakilan dari otoritas seluruh rakyat yang dia pimpin. Begitu ceritanya dalam sistem demokrasi itu. Jadi sistem demokrasi itu adalah sistem yang sepenuhnya antroposentris, yang sepenuhnya adalah humanisme, humanistik. Makanya seluruh gagasannya juga cocok dengan humanisme, yaitu bahwa tidak ada Tuhan di sini, tidak ada dewa di sini, tidak ada apapun hal-hal yang spiritual di sini. Yang ada adalah manusia bekerja sama-sama untuk membangun sebuah negara. Nah, tetapi sistem demokrasi itu tentu saja memiliki banyak sekali masalah. Salah satu masalahnya itu adalah bahwa demokrasi itu mungkin saja akan memunculkan sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Kalau pemerintahannya terlalu lemah, maka demokrasi itu bisa saja memunculkan oklokrasi. Apa itu? Ketika pemerintah itu dikuasai atau diintimidasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Karena kelompok masyarakat itu tentu saja yang memilih pemerintahan, maka bisa saja dia berbalik untuk mengintimidasi dan menyerang pemerintahan. Ini yang terjadi di kartel-kartel misalkan di Amerika Tengah gitu ya. Atau misalkan di Indonesia sekarang ada pemerintah diintimidasi sama kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalkan seperti itu. Kalau pemerintah terlalu lemah, maka dia akan memunculkan seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau pemerintah terlalu kuat, maka akan memunculkan oligarki, di mana si pemerintah itu membentuk sebuah yang namanya rezim, kemudian dia berkuasa secara penuh, dia menguasai aset-aset kenegaraan, dan setelah itu dia yang semestinya diatur oleh rakyat, dia kemudian merekayasa rakyat untuk menciptakan peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan keinginannya dan untuk menumpuk kekayaannya. Begitu. Nah, jadi demokrasi itu kalau terlalu kuat dia menjadi oligark, kalau terlalu lemah dia menjadi oklokrasi. Nah, agar kedua kemungkinan itu tidak mewujud, maka presiden itu atau pemimpin itu harus dibatasi durasi kekuasaannya. Agar kalau terlalu lemah dia bisa digantikan dengan cepat, agar kalau terlalu kuat dia tidak cukup punya waktu untuk membuat sistem rezim yang akhirnya mencipta sebuah oligark. Begitu. Alasan yang lainnya adalah alasan psikologis. Jadi gini Baraya, ketika Pak Karno berkuasa, dia itu adalah seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Tetapi setelah dia berkuasa lebih dari 10 tahun, maka Bung Hatta mengundurkan diri, tokoh-tokoh yang lebih liberal mengundurkan diri, kemudian meninggalkan dia menjadi satu-satunya presiden dan pemegang otoritas. Dia akhirnya memegang seluruh kekuasaan dari mulai militer, sipil, perwakilan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat misalkan Pak Harto. Pak Harto itu adalah pemimpin yang jenius di awal-awal pemerintahannya. Tetapi setelah dia berkuasa lebih dari 10 tahun, maka dia akhirnya menjadi pemimpin yang semakin lama semakin anti kritik, semakin lama semakin membungkam kritik itu dengan cara-cara militeristik dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya bayangkan aja Baraya, kalau Baraya berkuasa atas satu negara, kemudian selama 10 tahun Baraya dielu-elukan, dianggap pintar, dianggap hebat, dianggap menjadi pahlawan, dianggap mensejahterakan rakyat dan sebagainya, dan itu terjadi selama 10 tahun, mungkin psikologi Baraya juga akan berubah menjadi bahwa saya adalah orang yang terhebat sehingga saya harus tetap mempertahankan jabatan ini demi kemaslahatan
bersama, dan lain-lain, kan begitu. Bahasa kerennya itu adalah siapapun yang sudah terlalu lama duduk, dia pasti akan lupa berdiri, begitu. Nah, karena itu, maka presiden itu harus dibatasi masa jabatannya. Untuk alasan yang pertama tadi dan alasan yang kedua ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa presiden itu di negara demokrasi tidak boleh memimpin terlalu lama, alias tidak boleh lebih dari 2 periode. Dua alasan, yang pertama dan yang kedua tadilah yang akhirnya menyatu dalam satu arus yang lebih besar, bahwa negara itu pada akhirnya tidak boleh dikuasai oleh mafia. Apa hubungannya dengan mafia? Gini ceritanya, Baraya. Di negara demokrasi, kan presiden itu dipilih, dan karena dia dipilih, maka dia itu sebenarnya memiliki seperangkat besar orang-orang yang ada di belakangnya. Ketika dia berkuasa, maka sebenarnya dia jaringannya itu hanya jaringan para pendukungnya saja, yang jumlahnya sangat besar dan tidak terbatas itu. Nah, dia berkuasa, kemudian dia akan bagi-bagi kekuasaan pada orang-orang yang telah mengangkatnya itu. Di sisi lain, dia memiliki oposisi di luar sana. Nah, kalau dia berkuasa terlalu lama, dia memiliki durasi yang cukup, maka yang dia lakukan adalah dia akan menyerap oposisi ke dalam pihaknya, atau dia akan menghancurkan oposisi itu kalau terlalu besar, kalau terlalu lama. Dan kalau dia sudah menyerap oposisi menjadi bagian dari dirinya atau menghancurkannya, maka dia akan menjadi pemilik tunggal dari sebuah negara. Begitu, jabatan semuanya dia yang pegang. Akhirnya apa? Setiap lembaga hanya kelompoknya saja yang diberikan jabatan itu. Kemudian dia akan mengatur masyarakat sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginannya. Pokoknya mah negara itu adalah milik saya, yang lain ngontrak semua. Kan seperti itu. Nah, dari sinilah muncul satu istilah yang namanya rezim. Jadi jangan macam-macam dengan istilah rezim, karena rezim itu kan ada definisi tersendirinya. Nah, tetapi untuk bisa mewujudkan itu semua, maka membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Lihat prosesnya sebagai berikut. Pertama, dia harus membangun sistem kuasa. Kemudian dia harus membungkam oposisi. Kemudian dia harus membangun berbagai lembaga dan institusi yang menunjang kekuasaannya. Dan kemudian dia menciptakan ketergantungan masyarakat atas kekuasaan dirinya. 4 tahapan itu untuk menjadi rezim, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, lebih dari 10 tahun. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka sebelum 10 tahun atau di saat 10 tahun itulah dia harus dihentikan, agar rezim mafia yang baru akan terlahir itu digugurkan sebelum dia dilahirkan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa calon-calon dari mafia di masa depan itu, saya nggak tahu siapa ya, itu sekarang sedang kepanasan, sedang ketar-ketir. Karena apa? Karena proyek-proyek yang diamanahkan kepada mereka, yang memberikan keuntungan pada mereka itu sudah cukup besar, tetapi mereka masih serakah, dan mereka melihat di masa depan bahwa pemerintahan Pak Joko itu sebentar lagi akan berakhir, atau tahun 2024 akan berakhir. Dan karena kepanikan mereka bahwa mereka pengen jadi mafia, pengen jadi oligark, pengen jadi rezim, tetapi mungkin saja digagalkan karena masa presiden terbatas, maka mereka mengajukan 2 aspirasi. Yang pertama itu adalah tunda pemilu, kemudian yang kedua itu adalah presiden 3 periode. 2 aspirasi ini, apapun ceritanya, itu ujung-ujungnya cuma satu, yaitu bahwa pemerintahan yang sekarang itu bisa berkuasa lebih lama, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk menciptakan satu yang namanya rezim mafia tadi, atau rezim oligark tadi. Begitu. Makanya, ya, tapi saya mohon maaf ya, saya tidak menuduh siapapun. Karena saya hanya bilang bahwa dugaan saya di situ ada mafia yang ingin bangkit, tetapi terbatas karena durasinya mepet, itu saja. Tapi saya tidak tahu siapa. Kenapa saya tidak tahu siapa? Ya karena presiden sendiri tidak tahu siapa. Kan Pak Jokowi juga kemarin bilang, siapapun yang ingin agar saya masuk 3 periode itu adalah orang-orang yang cari muka. Orang yang cari muka itu maksudnya apa? Kemungkinan pertama adalah bahwa dia tidak memiliki muka sama sekali, sehingga kita tidak bisa mengetahui siapa dia. Kemungkinan yang kedua adalah dia terlalu banyak muka, terlalu banyak topeng, sehingga kita tidak mengetahui siapa muka yang sebenarnya. Nah, karena orangnya itu adalah gaib, saya tidak bisa bilang siapa dia, tapi yang jelas dia adalah orang-orang yang terlalu kuat sedemikian sehingga dia mampu untuk bisa bentrokan dengan presiden atau dengan kehendak presiden. Jadi kalau sekarang kita melihat ada misalkan orang-orang kepala desa yang nuntut supaya presiden 3 periode atau Jokowi 3 periode gitu ya, atau ada Pak M. Kodari yang mengatakan bahwa dia memang yang mengusulkan agar 3 periode dan sebagainya, saya yakinkan bahwa mereka itu bukan aktor yang sesungguhnya. Mereka itu adalah wayang-wayang, dugaan saya ya. Jangan tuntut saya, interpretasi dugaan itu kan nggak bisa dituntut. Jadi mereka itu cuma sekedar wayang-wayang karena
aktor yang ada di belakangnya tentu saja adalah aktor-aktor yang ada di lingkaran puncak kekuasaan. Karena dia yang berani bertentangan dengan presiden dan berani bertentangan dengan konstitusi, itu pasti adalah orang yang cukup kuat untuk itu. Coba aja sekarang kita lihat yang dimaksud dengan wayang-wayang itu. Ada yang mengatakan karena kami aspirasi Jokowi 3 periode, katanya mengatasnamakan kepala desa dan sebagainya. Itu organisasinya bodong, organisasinya palsu. Berarti bener kan cuma wayang doang. Atau ada tokoh-tokoh yang mengatakan begini dan begitu gitu. Tapi dia cuma pengamat atau apa gitu. Masa pengamat yang seperti itu atau menteri-menteri saya dukung 3 periode, tapi bagaimana ditanya begini-begitunya, dia ngomongnya kadang-kadang menolak, kadang-kadang menerima gitu kan. Jadi ceplos-ceplos nggak jelas kayak gitu. Ya itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang juga sebenarnya tidak ngerti juga pada dasarnya itu kenapa mereka harus melakukan seperti itu. Itu wayang-wayangan aja. Ya, tapi sekali lagi gini ya, saya tidak bisa untuk mengungkap siapa orangnya. Karena saya tidak punya data, dan seandainya pun saya punya data, mereka memiliki pengacara. Pengacara itu bisa merekayasa, memanipulasi data sedemikian rupa sehingga sesuatu yang benar bisa dibulak-balik. Jadi kita hanya membangun sebuah kesadaran saja bahwa kenyataannya adalah seperti itu, dan agar si mafia itu atau oligark itu atau rezim itu tidak berkuasa, tidak lahir betulan, maka sangat-sangat diharapkan agar Presiden Jokowi itu benar-benar tegas untuk menolak jabatan 3 periode. Karena kalau terjadi seperti itu, maka saya tidak tahu siapa orang di belakangnya, tapi saya tahu yang terjadi adalah Indonesia akan mengalami krisis yang luar biasa yang setara atau bahkan lebih besar dari krisis ekonomi 1998. Saya yakin Pak Jokowi pun menyadari hal itu sehingga beliau menolaknya. Oke, itu saja Baraya ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.